Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Reza. Pagi, Pak. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, mohon maaf nih Pak Reza mengganggu waktunya gitu. Jadi saya kebetulan ingin membudayakan yang namanya praktik coaching, ya, praktik coaching sebelum melakukan yang namanya supervisi akademik. Gitu. Jadi salah satu tujuan coaching itu kan memang memaksimalkan potensi yang ada di guru. Seperti halnya misalkan coach di dalam sepak bola gitu ya. Bisa saja coach itu nggak mesti dia pemain bola asalnya kan, tapi bisa memaksimalkan potensi pemain-pemain bola tersebut. Seperti itu sih ya polanya. Nah, jadi hari ini saya melakukan dulu yang namanya pra observasi ya. Jadi di supervisi itu ada 3 langkah, ada pra observasi, jadi sebelum melaksanakan observasi ke kelas, ada observasi, nanti saya masuk ke kelasnya Pak Reza, dan nanti ada percakapan lagi setelah observasi. Seperti itu tujuannya. Jadi itu ya. Nah, kalau dari Pak Reza sendiri terkait dengan kegiatan seperti ini, nah apa yang pendapat dari Pak Reza sendiri? Kalau menurut saya menarik, maksudnya adalah dengan adanya PAIN, kegiatan seperti itu, jadi saya tuh ada pengawas gitu loh. Kalau misalnya saya ada kesalahan atau saya mempunyai keraguan tentang pembelajaran kayak gini ke anak, pas nggak nih, jadi saya ke Pak Indra gitu loh. Kayak kemarin itu loh Pak Indra. Saya kan sering banget minta saran dari Pak Indra. Ini gimana sih Pak Indra, nanti cocok atau enggak Pak Indra gitu. Nah, Pak Indra bisa kasih, oh iya benar juga nih ternyata gitu. Jadi emang sangat membantu sekali untuk para guru, khususnya untuk saya gitu. Nah, itu pendapat ya. Berarti harapan setelahnya ketika nanti sudah dilakukan, nanti kan ada observasi nih ke kelas. Harapan dari Pak Reza sendiri seperti apa? Harapannya adalah dengan adanya observasi seperti ini, saya bisa lebih belajar lagi, lebih mengetahui lagi, supaya nanti saya menghadapi siswa itu seperti apa, metode apa yang pas untuk pembelajaran saya, biar saya itu nggak bingung-bingung lagi gitu. Kan kadang saya yakin semua guru juga pasti mempunyai kebingungan dalam menghadapi siswa, entah itu metodenya seperti apa, pembelajarannya kayak gimana, yang fun, yang enak buat anak-anak gitu kan. Ya intinya gitu. Oke, berarti harapannya ya lebih kepada perbaikan dari proses pembelajaran seperti itu. Terus diperbaiki terus. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, nanti kan saya rencananya masuk nih ke kelas Pak Reza ya. Nah, kira-kira Pak Reza nanti mau menyampaikan materi tentang apa? Oh, sekarang. Terus di kelas berapa? Di kelas 83. Di kelas 83 ya. 83 sekarang itu bab ke-10. Bab 10 tentang judi. Terus minuman keras, bahaya minuman keras, berjudi, dan juga tentang pertengkaran. Oke. Bahaya minuman keras, judi, dan tentang pertengkaran. Oke. Dari materi tersebut kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak Reza capai apa sih? Itu tujuannya yang pertama itu seperti mengidentifikasi anak itu biar tahu jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah itu seperti apa. Nanti akan saya tampilkan sebuah video. Ini loh minuman kerasnya seperti ini, bahayanya itu seperti ini. Terus juga nanti contoh tentang judi. Judi itu gimana sih? Kadang anak-anak sekarang juga sebetulnya udah paham tentang judi, cuma kan kadang membedakannya itu loh. Judi ini tuh sebetulnya boleh atau enggak sih? Judi ini boleh kayak misalnya main bola, megang Barcelona ini, ayo 5 ribuan gitu. Boleh atau enggak gitu kan. Jadi tahap-tahapnya tuh bolehnya segimana gitu. Terus juga pertengkaran, nanti saya akan tampilkan contoh pertengkaran. Entah pertengkaran itu kan berarti ada 2, maksudnya lisan, gojlok-gojlokan atau enggak fisik gitu kan. Itu masuk ke pertengkaran enggak kalau misalnya sebatas lisan gitu. Nah itu sih intinya. Oke. Nah, tadi kan Pak Reza menyampaikan ya tentang tujuan akhirnya gitu ya. Dari pembelajaran yang Pak Reza lakukan. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Pak Reza nanti sampaikan ke anak dalam melakukan pembelajaran tersebut? Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan sedikitnya, akan saya tampilkan video strateginya.
Lalu yang kedua, saya seperti berkisah karena emang materi PAI kan gak jauh dari berkisah gitu kan. Pasti yang kita lalui, yang kita hadapi sekarang itu sebetulnya sudah ada pada zaman dulu. Kita itu sebetulnya mengulang saja. Nah, tugas saya adalah mengingatkan dan juga memberikan contoh zaman-zaman dahulu apa sih yang harus kita lakukan gitu sih. Oke, kira-kira nih bakal ada masalah yang ditemukan nggak ketika misalkan nanti penyampaian pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran? Ada, banyak ada. Kira-kira apa tuh masalahnya? Masalahnya adalah kadang anak itu apa ya, tidak terlalu tertarik. Maksudnya tidak terlalu tertarik tuh memberikan contohnya itu tidak relevan. Maksudnya nggak sesuai zaman gitu loh. Pasti kalau kita membahas tentang minuman keras ya minuman keras gitu loh. Maksudnya kayak apa sih, maaf boleh menyebutkan merek nggak? Ya. Ya kadang kan kalau orang tua itu kan memberikan apa namanya, instruksi atau arahan itu jauhi minuman keras. Minuman keras itu seperti apa, kayak Amer atau apa. Intinya minuman keras itu kan yang memabukkan. Nah jadi kalau misalnya ada barang sesuatu yang di luar merek ini kan bisa jadi minuman keras juga. Nah itu maksudnya kadang saya harus memberikan contoh yang relevan menurut mereka. Mereka mungkin nggak menyentuh barang-barang Amer gitu, tapi dia bisa aja menyentuh barang lain, bukan merek yang sudah viral gitu kan, bukan yang udah di kita banget lah gitu kan. Tapi dia juga mungkin bisa membuat sesuatu yang efeknya sama aja sebetulnya memabukkan gitu. Nah saya harus menjelaskan situ gitu loh, sedetail mungkin. Jadi memberikan contoh yang pas, nah, yang relevan. Ya itu bisa jadi kayak durian itu kan halal. Tapi kalau misalnya makan durian kebanyakan mabuk, berarti makan durian. Nah itu maksudnya saya harus memberikan contoh seperti itu. Bukan berarti durian haram, tapi hal-hal yang menyebabkan berlebihan itu bisa menyebabkan sesuatu yang tidak baik juga. Itu maksudnya. Saya harus menjelaskan. Jadi nggak bisa menjelaskan kayak dulu kita nggak boleh minuman keras. Sekarang harus detail serelevan mungkin. Selain berarti strateginya mungkin lebih kepada menjelaskan secara lebih detail lagi dan serelevan mungkin. Ya, sesuai contoh yang ada. Oke, kira-kira ada lagi nggak cara untuk mengatasi masalah-masalah? Nah itu kadang saya tuh. Nah itu kadang tuh saya butuh poin. Kadang kan kita kan di kantor suka bahas kan apa sih kira-kira Pak In. Nah, kadang Pak In bisa memberikan arahan kepada saya, terus juga saya berpikir bisa jadi, bisa juga nih gitu. Jadi saya juga butuh Pak In sebetulnya dan nanti saya akan ke kelas itu seperti itu dulu. Kira-kira nanti ya kita lihatlah seperti apa. Berarti sementara itu untuk cara mengatasi masalah tadi ya. Nah, kira-kira indikator dikatakan apa Pak Reza ini berhasil mengatasi permasalahan tersebut apa sih? Saya itu pengen anak-anak itu ketika belajar semua mapel, bukan mapel PAI dong, masuk ke alam bawah sadar mereka gitu, tanpa kita tuh belajar kadang kan hanya sebatas tulisan, nulis di buku, siapa yang paling banyak catatannya dia yang rajin, dia yang pintar, tapi bukan berarti dia bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita ajarkan gitu. Nah, pengennya saya adalah pelajaran yang sudah diajarkan oleh saya kepada anak-anak itu sampai ke alam bawah sadar mereka gitu. Dan nanti aplikasinya adalah tidak selalu diingatkan. Contoh kecil, misal kayak adzan, kita kan sering mengingatin tuh. Intinya kalau misalnya ada suara adzan, langsung bergegas ke masjid, tidak perlu ayo anak-anak ke masjid sama itu loh maksudnya. Jadi materi nyambung ke materi ini adalah kalau misalnya ada minuman atau tentang judi dan sebagainya, anak itu langsung tahu gitu loh. Gak perlu ngetes dulu, main judi dulu, nanti efeknya apa gitu. Karena emang udah pernah terjadi kan masa lalu gitu. Kadang anak itu pengen dulu, maksudnya pengen melakukan dulu, baru kena imbasnya, baru dia sadar gitu loh. Nah itu maksudnya, saya tuh pengennya kayak gitu. Cuma kok rada butuh waktu ya. Gitu loh. Nah, kira-kira tadi kan Pak Reza sudah menyampaikan strategi ya di awal gitu, strateginya menjelaskan lebih detail gitu, dan juga sesuai dengan konteks saat ini. Nah, kira-kira Pak Reza mau melakukannya mulai kapan?
mulai apa nih maksudnya? Mulai melakukan strategi-strategi tersebut. Dari awal sih, ketika saya mengajar, saya selalu memposisikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang masa kini, maksudnya terjadi di lingkungan anak-anak zaman sekarang gitu kan, beda dengan zaman kita begitu kan. Jadi sebetulnya sudah saya lakukan, nah tapi aplikasi dari mereka itu saya belum kelihatan gitu. Nah jadi saya jadi mikir apakah strategi saya ini benar, maksudnya dengan berkisah gitu kan, dengan memberikan contoh-contoh lewat apa namanya PowerPoint atau video tayangan begitu kan, itu sebetulnya udah sedikitnya saya kerjakan gitu, sudah saya lakukan. Cuma entah mengena atau enggaknya tuh kan kita bisa melihat dari keseharian mereka gitu kan. Sedangkan keseharian mereka kadang selalu diingatkan terus, jadi saya suka mikir gitu, ini benar atau enggak strategi ini gitu loh maksudnya. Jadi sebetulnya sih sudah saya lakukan, cuma kadang saya harus diberikan arahan juga, ini benar atau enggak nih gitu, atau sesuai atau enggak, atau ada hal yang lebih lanjut lagi. Nah, makanya kadang saya suka nanya ke Pak Indra. Oke. Untuk tadi kan istilahnya ragu ya, masih ada keraguan gitu ya, masih ada keraguan gitu. Ini strategi udah tepat atau belum nih? Nah, berarti untuk minta bantuan untuk mengatasi hal tersebut, ya kira-kira selain minta bantuan rekan sejawat, kira-kira apalagi usaha yang akan Pak Reza lakukan? Apa ya? Kalau untuk Mapel PAI sendiri kan sebetulnya ya itu tadi yang saya sudah sampaikan, gak jauh-jauh dari berkisah dan lain sebagainya. Nah, saya itu pengen dengan cara apa ya, kayak game-game gitu, menarik gak sih kalau untuk Mapel PAI gitu? Ya. Nah itu kadang saya bingung, nyampe nggak ya Mapel PAI sama ngegame tentang kaitannya bab ini gitu loh. Saya kadang masih bingung juga di situ sebetulnya. Kalau kayak tadi kelas 71 deh, materi tentang iman kepada malaikat. Sebetulnya materi itu kan sudah dari SD, dari kelas 5 tadi saya nanya, sekarang kelas 7 ketemu lagi. Maksud saya bukan seuzon ya, apa namanya, berpikirnya kenapa kok selalu ada bab ini terus gitu loh. Kalau misalnya saya menyampaikan dengan materi yang sama, menjelaskan, menulis gitu kan, terus akhirnya dia nulis juga tapi nggak dibaca lagi, aplikasinya nggak ada gitu loh Pak. Makanya saya menyingkronkan anak-anak suruh buat video. Dalam kaitannya di sini temanya beriman kepada malaikat. Maksudnya kan dalam keseharian mereka itu malaikat selalu melihat. Nah, keseharian mereka itu positif atau enggak gitu. Ya walaupun dalam apa saya berikan video dia bisa men-setting sedemikian rupa kan. Oh yang penting saya produktif, apa namanya positif, ya udah saya masukin video. Tapi kan kita nggak tahu lah itu maksudnya apa ya, salah satu bagian ikhtiar saya juga biar anak-anak itu selalu apa namanya positif dalam kesehariannya gitu. Oke, kalau begitu tadi saya sudah istilahnya mendapatkan dulu ya persiapan pembelajaran yang Pak Reza lakukan gitu. Nah, dimulai dari tadi materinya apa, tujuannya apa, terus kesiapan strategi dan sebagainya gitu yang akan disampaikan, sampai kepada tadi ada kendala-kendala nih yang ada di pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira nanti berkenan nggak kalau misalkan saya masuk kelas Pak Reza untuk melihat ya pembelajaran yang Pak Reza lakukan? Oh gitu? Ya. Boleh ya? Boleh, silakan aja. Nah, begitu, saya malah luar biasa bersyukur saya sekali. minta izin ya untuk masuk ke kelas Pak Reza gitu. Mudah-mudahan sih bisa menjadi apa ya, istilahnya penguatan buat Pak Reza. Iyalah, bagus banget. Bener nih masuk kelas? Iya dong. Sip lah. Mantap. Oke, berarti itu dulu ya untuk pra observasi. Cukup sekian dulu. Mohon maaf nih mengganggu waktunya gitu ya. Nanti lagi kosong juga nanti. Nanti saya lihat ke kelas Pak Reza. Nanti habis istirahat. Oke, siap. Nanti saya lihat ke kelas Pak Reza. Nanti saya coba gali lebih lanjut. Ya. Oke, itu saya. Terima kasih.
Sebelum dimulai, Maim, baca terlebih dahulu. Sikap sebelum memulai pada ayat yang malah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kelas 83. Siapa yang masuk? Kenapa lawannya tadi? Nggak tahu. Lama juga nggak tahu Pak. Alfa berarti? Ya. Alfa menganalogikan adalah ada seorang pemuda. Pernahkah kalian menemukan seorang pemuda yang selalu frustasi? Maaf, frustasi di sini maksudnya adalah dalam kesehariannya itu tidak pernah melakukan hal-hal positif, selalu negatif. Oke? Kemarin kita udah belajar tentang makanan dan minuman yang halal. Bisa jadi orang itu melakukan sesuatu hal yang selalu negatif, maksudnya gak produktif, diem di rumah gak ngapa-ngapain, adanya makan tidur. Kalau udah waktunya main, apa tuh? Itu bisa jadi pengaruh daripada efek konsumsi yang dia makan, makanan yang dia konsumsi. Bersama-sama Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah surat kedua ayat. Coba baca bareng-bareng. Sudah
tentang bahayanya minuman keras, judi, perkelahian dan cara mengetahuinya. Dan cara menghindarinya. Oke. Pertama dampak bagi minuman keras adalah bagi kesehatan liver dan Bapak itu menghimbau kepada kalian untuk tidak penasaran, ya, karena efeknya sudah ada, contohnya sudah ada. Kalau kalian masih penasaran, silakan kalian pergi ke rumah sakit. Jelas ya? Kalau kalian masih penasaran, silakan pergi ke rumah sakit. Lihat efek-efek daripada minuman keras. Kalau kamu nggak mau seperti itu, berarti jauhi. Ya, itu salah satu cara menjauhi seperti apa? Paham kecil ya? Bapak percaya anak-anak Bapak kelas 83 menjauhi hal-hal yang seperti itu, ya, jadi kalian tidak terbawa arus dan lain sebagainya. Kalaupun ada teman kalian, ini masuknya pada pergaulan. Kalaupun ada teman kalian yang seperti itu, jangan menjudge, ya, jangan nggak suka sama orangnya, tapi nggak suka sama tingkah lakunya. Jangan musuhi orangnya, tapi musuhilah perilakunya. Jelas sampai sini? Sampai sini. Itu hikmah daripada pelajaran menjauhi minuman keras, judi dan juga pertengkaran. Sampai sini ya. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Reza. Siang. Oke. Gimana kemarin ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan udah observasi nih. Nah, Ya. Kira-kira gimana nih perasaannya setelah diobservasi? Perasaannya sebetulnya kayak kalau saya itu termasuk guru-guru pada umumnya sih, maksudnya kalau ada kamera atau apapun itu pasti bawaannya tegang gitu. Cuma ya balik lagi emang ya luar biasa. Oke. Kemarin tuh di kelas mana Pak Reza? 83. 83 ya. Terus lagi untuk kemarin mata pelajarannya PAI kan, PAI. terus materinya tentang apa kemarin? Materinya tentang bab 10 tentang memahami minuman keras, judi dan juga pertengkaran. Oke, itu ya kemarin yang materinya. Nah, kira-kira kemarin apa sih yang ingin sambil mengingat lagi ya, yang ingin dicapai Pak Reza kemarin di pembelajaran yang ada dilaksanakan? Apanya nih? Tujuan dari pembelajaran. Tujuannya? Kalau tujuannya karena ini SMP gitu ya Pak ini, tujuannya adalah sebetulnya saya ingin mengenalkan atau mengidentifikasi anak-anak itu komponen atau ciri-ciri minuman keras itu seperti apa, mulai daripada bahannya ataupun mereknya dan lain sebagainya. Intinya kan kemarin sudah saya pernah bilang ya, maksudnya minuman keras itu yang tujuannya adalah dia memabukkan, bukan daripada apa namanya merek dan lain sebagainya. Intinya kalau itu memabukkan nggak boleh, karena apa namanya efek samping daripada memabukkan itu adalah ya hilang akal. Kalau orang sudah hilang akal ya luar biasa. Berarti tadi lebih kepada bahaya berarti. Ya, Lebih kepada bahayanya. bahaya. Dan judi juga seperti itu kan ada tiga apa namanya itu? Tiga materi sebetulnya kan. Apa tadi, pertengkaran, minuman keras, judi. Nah judi juga seperti itu kemarin. Kalau misalnya judi, bagaimana sih anak-anak itu memahami judi? Kadang kan anak-anak, yang namanya anak-anak kan kalau misalnya main bola atau nonton bola, megang ini itu termasuk judi atau enggak? Nah nanti saya jelaskan hukumnya seperti apa. Karena emang judi itu ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram gitu loh Pak. Kalau misalnya kita cuma memegang Barcelona tapi nggak ada uang dan lain sebagainya yang dia
yang dia kerahkan itu berarti itu hukumnya mubah atau boleh. Tujuannya adalah untuk bersenang-senang. Intinya seperti itu sih saya mengajarkan anak-anak. Oke, kira-kira kalau tadi dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Reza sampaikan ya, kira-kira setelah kemarin melaksanakan pembelajaran sudah tercapai atau belum si tujuan pembelajaran? Kalau misalnya tercapai atau enggaknya sih, kalau dari saya ini sudah menyampaikan ke anak-anaknya. Tercapainya ini maksudnya anak-anak itu sudah memahami betul atau memang anak-anak ini sudah menjalankan, maksudnya seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak sudah memahami, insya Allah apa yang saya terangkan dapat dipahami dengan anak-anak. Karena saya menerangkannya itu dengan dengan gaya bahasa mereka lah, keseharian gitu loh, Mbak, formal banget. Insya Allah mudah dipahami. Nah, untuk dijalankannya, walau karena kan kesehariannya nggak sama saya. Oke. Nah, kemarin terkait dengan strategi Pak yang Pak Reza lakukan nih, ya strategi yang Kemarin? apa Ya. aja nih? Kemarin itu saya pakai media konten video. Saya tampilkan video ke anak-anak minuman keras itu seperti apa. Dimulai dari apa namanya kemarin? Saya rada lupa. Apa namanya mereknya? Maksudnya ini loh minuman keras. Kalau misalnya orang-orang dewasa suka minum minuman keras ini maksudnya. Ini tuh ada apa namanya batas apa ini kalau misalnya kayak minuman keras gitu 0 sampai sekian kadarnya 0 sampai sekian gram efeknya ini. Kalau misalnya dari ini sekian efeknya ini. Biasanya pada umumnya bapak-bapak itu pengen ngerasain cuma yang nggak berefek fatal jadinya makanya ini. Nah itu maksudnya. Nanti saya jelasin gitu. Nah judi seperti itu yang saya tampilkan kemarin pakai uang tuh ya judi itu ya pokoknya itu ya. Terus pertengkaran, anak-anak suka bertengkar apa namanya tawuran atau berantem di tengah jalan. Kayak kemarin tuh videonya apa ada pengendara angkot tiba-tiba diseruduk di belakang jejer tiba-tiba bertengkar gitu. Nah, maksudnya di sini Selain kemarin video ya, selain kemarin yang video, kira-kira Pak Reza melakukan apa lagi? Itunya apa namanya Strateginya kerja kelompok. Kemarin habis menampilkan video, anak-anak itu langsung berdiskusi. Saya bentuk kelompoknya. Kira-kira dari tampilan yang saya kasihkan itu anak-anak itu menyerap atau tidak. Terus kalau misalnya contohnya apa kemarin minuman keras, efeknya apa? Dan mereka diskusikan itu. Efek daripada kesehatan, efek daripada karir, efek daripada sosialnya. Nah, masing-masing kemarin 3 atau 5 minimal dari masing-masing itu saya suruh anak-anak itu nanti berdiskusi. Itu. Nah, kira-kira kalau dari strategi yang sudah dilaksanakan, terus pembelajaran secara keseluruhan yang sudah dilaksanakan, kira-kira kemarin ada kendala nggak yang dihadapi ketika pasangan belajar tersebut? Nah, kira-kira apa Kendalanya? Kalau anak SMP itu saya apa namanya cermati, anak-anak itu senang banget kalau misalnya saya kasih tontonan. Nah, ketika saya kasih tontonan itu saya udah menarik perhatian mereka gitu buat belajar. Jadi mereka tertuju sama tontonan. Nah, itu menurut saya udah lumayan udah tertarik nih. Nah, setelah dari tontonan itu mereka akan diskusi tuh. Nah, setelah diskusi itu pandangan saya atau jangkauan saya itu nggak fokus gitu. Kadang ada anak-anak yang apa namanya suka bercanda, anak-anak namanya waktu pas kerja kelompok. Jadi sebetulnya pas kerja kelompok itu walaupun satu kelompoknya berapa kemarin 4 sampai 5 gitu. Jadi anak-anak tertentu aja kerjain gitu. Anak-anak yang lain ngobrol dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya kurangnya adalah di situ sih menurut saya. Jadi fokus ke anak-anaknya ketika anak-anak sedang diskusi. Itu yang belum saya temukan. Gimana caranya? Anak-anak itu biar fokus pada materi yang akan mereka bahas gitu. Mereka kaji. Fokus pada saat nonton video tadi. Iya, fokusnya pada nonton video tadi, tapi pas giliran kerja kelompok kok tiba-tiba mencah gitu loh. Mencah fokusnya kok enggak pada apa karena dijailin temennya tiba-tiba terus ngerespon gitu apa gimana saya juga nggak tahu.
Oke, kira-kira kalau menurut Pak Reza untuk pertemuan selanjutnya nih, nah, pertemuan selanjutnya misalkan ada pembelajaran lagi nih, Ya. otomatis. Nah, kira-kira supaya hal tersebut nih misalkan berkurang atau bahkan sampai tidak terjadi lagi, gimana strategi yang akan Pak Reza lakukan? Nah itu, kemarin saya tuh pengen nyoba mapel PAI, tapi dengan game gitu loh Pak. Anak-anak kan seneng banget sama game. Cuma ya gamenya game HP gitu loh, maksudnya tetap game, cuma masuk gitu loh materinya. Gimana maksudnya, kayak contoh, saya itu pengen nanti di kelas 7 ada materi tentang Asmaul Husna. Gimana anak itu, kan biasanya kita di musola atau di masjid itu kan habis sholat duha atau sholat apa gitu selalu melantunkan yang namanya Asmaul Husna. Ada aja anak itu yang belum hafal Asmaul Husna. Gimana caranya dia itu hafal melalui game yang saya buat dengan puzzle gitu loh, mengurutkan apa namanya? Saya pengen mengurutkan nama-nama Asmaul Husna gitu loh, 99 gitu. Nah ini gimana nih, bener gak? Nanti diubah sama dia. Dengan seperti itu kan nanti anak-anak salah itu, kiri, ini ke kanan dulu. Itu kan biasanya langsung fokus ke sana. Saya pengen nyoba itu, nge-game itu loh maksudnya. Rencananya itu ya. Ya. Nah tapi kalau game itu kan sebetulnya nggak selalu pas dengan materi kan. Nah, kalau kayak tadi judi, pertengkaran, mau game gimana? Iya, kayak gitu sih maksudnya. Oke. Berarti bisa menjadi apa ya? Istilahnya pengembangan selanjutnya ya dari Pak Reza ya. Tapi belum saya rencanakan, baru terbayang gitu. Baru terbayang ya. Karena kalau kayak gitu saya harus buat itu dulu Pak. Harus buat apa namanya? Ya puzzle itu sebanyak 99 nama ayat nama-nama Allah. Wah, memakan waktu banget itu. Tapi belum ada waktu. Itu maksudnya. Nah, kira-kira untuk bisa Pak Reza ada waktu, terus nantinya mengembangkan lagi. Nah, kira-kira apa yang harus Pak Reza lakukan nih? Ya sebetulnya harus meluangkan waktu yang pertama. Yang kedua itu ini cuma masalah diprioritaskan atau tidak gitu. Nah kadang kalau kayak kita ya maaf namanya udah jadi guru terus udah berumur gitu kan, kadang kan fokusnya juga terpecah dengan masalah-masalah di rumah dan sebagainya. Kadang ini cuma masalah prioritas sih sebetulnya. Kalau saya habis lulus kuliah, biasa anak-anak kuliah kan masih idealis banget kan. Saya pengen ini. Jalan Pak ini. Tapi kan udah sampai sini kok tiba-tiba banyak kebutuhan. Ya, jadi itu kadang suka terpecah gitu loh Pak. Ini cuma masalah prioritas sih sebetulnya. Saya mah sebetulnya egois juga sih. Enggak menjalankan apa dengan. Berarti ya bisa jadi apa? Skala prioritas ya. Skala prioritas yang harus mendukung hal tersebut. Iya. Ya. Ini gak fokusnya gini dong ya? Apa? Kita santai aja. Nah, kira-kira ketika misalkan nanti apa istilahnya sudah ada nih misalkan melakukan waktu terus sudah istilahnya apa dilaksanakan gitu ya strategi tersebut gitu ya dengan berbasis dia. Kira-kira untuk keberhasilan kepada anak gitu ya dalam mempelajari pembelajaran tersebut apa sih ukurannya? Keberhasilan saya itu mungkin beda dengan guru-guru lain. Kalau saya itu mengajar selama anak-anak senang di kelas saya, jadi itu udah berhasil buat saya. Paham nggak maksudnya? Ya. Maksudnya kadang anak-anak itu udah senangnya itu kan beda-beda ya. Maksudnya anak-anak itu sekarang senangnya itu dengan HP, game. Bisa nggak anak-anak itu sekolah, tapi dia juga senang dalam belajar gitu. Saya pernah melihat podcastnya siapa? Deddy Corbuzier itu ya. Beliau itu selalu vokal banget bilang kalau anak-anak itu sebetulnya zaman sekarang udah nggak perlu sekolah karena semuanya itu udah ada di HP gitu kan, baik touchscreen apa namanya itulah gitu. Jadi sebetulnya bisa nggak sih sekolah itu gak cuma pengetahuan, oh ternyata ini tuh adalah ini, tapi anak-anak itu senang ketika berada di sekolah. Kalau misalnya anak-anak itu udah senang, gampang kita giring kan begitu. Nah menurut saya anak-anak itu kesuksesan saya, anak-anak itu kalau saya masuk ke kelas anak-anak itu senang gitu, senang dengan pelajaran saya, apa yang saya sampaikan, materi saya, ini dia senang aja dah. Tapi masuk gitu loh kayak materinya,
Gak cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri tiba-tiba udah gitu. Terus juga nggak kayak seneng ini dalam arti bukan ngelucu dan lain sebagainya, enggak, tapi masuk dalam materi gitu maksudnya. Kayak kemarin saya kan sampaikan anak-anak itu intinya bisa nggak sih apa yang saya sampaikan itu masuk ke alam bawah sadar mereka, tapi dengan cara tidak tertekan, dengan cara dia itu senang gitu. Nah, intinya gitu. Kira-kira untuk berarti yang akan direncanakan Pak Reza itu nanti adalah pengembangan Iya. berbasis game tadi ya. Iya. Itu dengan tadi operan-operasinya siswa minimal senang dulu nih. Iya. Nah, kira-kira Itu metode. pengembangan apa lagi nih yang ingin Pak Reza kembangkan? Gini. Iya. Apa? Ngomong. Keterampilan. Bisa nggak sih saya kan Pak Indra ngomong? Dia ini banget apa namanya? Pak Indra tuh kata-katanya itu banyak gitu loh, Pak. Maksudnya saya itu merasa bahwa walaupun saya guru, tapi kata-kata saya itu masih minim. Saya itu hanya mengandalkan kata-kata kekinian yang bisa nyambung dengan apa namanya anak-anak. Tapi untuk bahasa akademisi itu saya pengen banget. Bisa kenapa cuma buat kepuasan diri sendiri aja gitu, walaupun tidak terlalu tertarik dengan anak-anak gitu. Tapi saya juga pengen mengajarkan kepada anak-anak bahwa bahasa itu penting, cara penyampaian mereka. Makanya kadang seringkali saya suka menyuruh anak-anak itu untuk ayo dilatih lagi cara ngomongnya gimana. Kayak kemarin kelas 9 materi toleransi, saya suruh buat video dia wawancara sama non Islam. Padahal kan dia teman-temannya Islam semua mayoritas. Saya suruh bukan teman-teman sepantaran, tapi orang tua yang saya suruh. Dia wawancara sama orang tua. Akhirnya dia benar dikirimkan ke Telegram walaupun cuma 5-10 menit. Oh ternyata kaku. Anak-anak kita tuh kalau misalnya ngomong sama orang tua dengan bahasa yang sopan itu masih kaku. Berarti pengembangan yang kedua dari Pak Reza Penyampaian. Itu. Penyampaian, keterampilan berbicara. Iya. Kita mengajar atau mengajar loh, mengajar. Oke. Nah, kira-kira Lawang saya kalau itu loh main apa namanya? Pembina. Ya, nggak bisa ngelucu. Pengen banget loh. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan apa nih ukuran keberhasilannya ketika Pak Reza sudah bisa untuk keterampilan berbicara tadi, penyampaian tadi? Ukuran keberhasilan ke anak atau ke saya? Bisa jadi ke anak, bisa jadi ke Pak Reza. Kalau ke anak itu, saya pengen nggak tahu ini aja apa namanya? Bukan kayak pengen banget. Saya tuh pengen dijadikan public figure ya buat anak-anak ini. Saya tuh pengen nanti kalau anak-anak tuh misal ya anak-anak tuh punya pemikiran gini, pokoknya nanti saya SMA saya tuh pengen melatih namanya gini cara ngomongnya kayak Pak Reza gini gitu, jadi kayak ada pacuan gitu loh, gimana sih ya gitu lah itu ya. Selain itu ada lagi nggak kira-kira keberhasilan buat anak apa tadi kan Pak Reza ya kalau buat Pak Reza lagi ada lagi nggak kira-kira? itu aja deh. Itu aja Ya. Kalau buat anak ada nggak? Ya, kalau buat anak sebetulnya apa yang saya ajarkan mudah-mudahan anak-anak itu bisa mengaplikasikannya dengan baik tanpa harus disuruh semua orang tua. Kalau misalnya ada suara adzan langsung ke masjid, nggak perlu disuruh-suruh lagi gitu loh. Itu sebetulnya keberhasilan yang menurut saya sangat tak ternilai. Ya mungkin karena saya mampu PAI gitu ya, jadi pelajaran-pelajaran umum menurut saya ya biasa lah. Tapi kalau misalnya anak itu udah inisiatif ada adzan tiba-tiba ke musola, ke masjid langsung ambil air wudhu, siap. Orang tua mana yang nggak seneng gitu kan? Intinya itu sih. Kira-kira kalau yang tadi nih terkait dengan keterampilan penyampaian gitu ya, kira-kira apa nih unsur-unsur yang bisa mendukung Pak Reza buat itu, buat mengembangkan hal tersebut? Kira-kira Satu, saya sering banget lihat Pak In ngomong. berarti Iya, melihat sejawat. Ya, Pak Indra, saya sering banget ngeliat Bu Shelly, terus apa lagi ya? Pokoknya kalau mereka ngomong, saya itu langsung terfokuskan sama beliau cara penyampaian. Yang kedua, apa namanya? Saya
saya pengen kayak Bude. Bude itu apa ya, terampil gitu loh. Saya itu nggak terampil banget Pak ya. Terampil dalam hal misal kayak bikin puzzle itu aja, itu baru ada di benak saya. Tapi kalau misalnya saya mau buat, itu harus membutuhkan keterampilan Pak ya. Kita butuh apa namanya, kayu, terus nanti styrofoam saya kotak-kotakin, kadang itu harus simetris atau enggak. Dan kalau misalnya nggak simetris saya suka kesel sendiri. Itu maksudnya terampil, saya pengen ini lagi terampil, terus melihat teman-teman yang lain gimana, intinya gitu sih saya terampil. Oke. Ada lagi nggak Pak Reza kira-kira? Apa ya, banyak baca buku kayaknya deh. Baca buku ya. Jangan buku deh, kitab dong. Kitab ya. Oke. Tapi kadang di kitab juga enggak ini main kok gimana ya bahasanya, Gimana? enggak mendukung saya. Caranya kan kalau buku-buku sekarang kan banyak banget seni dalam berbicara, itu baik. Tapi kalau di kitab kan kadang enggak. Iya. Ini nggak apa-apa ya, ini bukan ini ya, bukan apa sama agama sendiri gitu lah ya. Siap. Oke. Nah, untuk waktunya sendiri nih, mau mulai dari kapan nih Pak Reza mengembangkan yang tadi misalkan strategi pembelajaran berbasis game dan juga keterampilan dalam menyampaikan, mau mulai dari kapan nih? Nah itu sebetulnya Pak, prioritasnya saya itu sebetulnya. Kalau misalnya saya sudah menjadi guru di sini, berarti prioritas saya kan anak. Gitu. Anak maksudnya kebutuhan anak itu berarti nomor satu kan. Nah itu sebetulnya niat saya sih. Saya udah pengen ke depannya itu seperti ini. Nah nanti insya Allah mudah-mudahan nih, saya pengen mengubah itu kelas 7 sekarang. Maksudnya SD masuk kelas 3 gitu loh. Bisa nggak saya kira-kira mengubah itu semua? Karena anak-anak SD nih kelas 6 banyak banget kan tuh. Nah kalau banyak banget kan repot nih. Bisa nggak kira-kira seperti saya? Lebih ke niat sih Pak. Tapi keinginan ada terus. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti apa istilahnya ada hal-hal yang memang mengganggu lagi Pak Reza untuk mengembangkan tersebut, kira-kira apa yang akan Pak Reza lakukan lagi? Misalkan ada hambatan nih di tengah jalan, misalkan skala prioritasnya ternyata ini lagi nih, misalkan kira-kira apa yang akan Pak Reza antisipasi Pak, istilahnya supaya antisipasinya. Dan sebetulnya saya mah apa-apa emang lebih ke niat antisipasi. Kalau misalnya ada contoh deh kayak kegiatan sekolah kita kan banyak banget kegiatan. Maksudnya dalam pekan ini kita kemana? Kita ke Tangerang. Kita nanti ada PTS, saya ngurusin PTS. Belum soal 50 itu sebetulnya saya itu kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu, maksudnya banyak banget ya banyak banget amanah, itu justru saya jadi kerepotan sebetulnya Pak. Gitu. Jadi harusnya sih kalau kita sudah membicarakan anak, ya sebetulnya anak prioritas nomor pertama. Cuma kan amanah-amanah yang diberikan kepada kita dari sekolah juga itu sebetulnya kan harus dikerjakan begitu kan. Nah, waktu sih sebetulnya. Ya mudah-mudahan saya kadang juga saya walaupun laki-laki kadang suka panikan gitu. Nah, biar waktu itu istilahnya apa ya, bahasa kerennya nih, termanage dengan baik. Itu Kira-kira gimana nih? kekurangan saya itu Main. Saya itu kadang nggak bisa memanage dengan baik gitu Pak. Nah gimana caranya saya memanage dengan baik? Saya kadang nulis di buku Pak ya, atau nulis di HP, nulis di buku. Ini jatuhnya tanggal segini, ini jatuhnya tanggal segini, ini jatuhnya tanggal segini. Oh masih bisa nih berarti. Udah saya belajar dulu gitu Pak. Kadang saya masih terkecoh sama hal yang kayak gitu, sampai korbannya ke anak gitu, yang harusnya anaknya belajar dengan metode seperti ini, jadi ya udah yang biasa aja, kan yang penting tersampaikan gitu. Jadi kadang saya masih ada masalah di situ sebetulnya. Selama ini Pak Reza membuat catatan berarti ya? Iya, nih banyak banget nih catatan. Untuk pengingat tersebut. Iya. Nah, kalau misalkan
Wah, jauh udah banyak Banyak banget. kan? Tuh. Ini. Oh. Nah, selain itu kira-kira kalau misalkan meminta apa istilahnya ketika misalkan sudah melihat catatannya, ada lagi nggak misalkan cara Pak Reza selain tadi melihat catatan itu sendiri supaya Pak Reza misalkan tujuan akhirnya adalah bisa nanti untuk melaksanakan pengembangan yang Pak Reza tadi disampaikan. Kira-kira ada lagi nggak cara Pak Reza? Bukan cara sih, kadang saya terkendala sama apa namanya, apa namanya, alat Perangkat ya. Perangkat. Perangkat. laptop, contohnya deh laptopnya kayak gitu, kadang nggak bisa panas langsung mati. Nah, itu kadang saya terkendala sama itu kan. Gitu. Jadi kadang hal yang seperti itu membuat mood saya jadi berubah. Nah, gitu loh. Jadi semuanya kacau gitu kadang. Ya gitu ini main. Ya, saya sampai sekarang ya masih ada masalah seperti itu. Cuma ya sampai sekarang juga masalah itu masih terus berlanjut. Jadi saya belum punya apa namanya, belum punya jawaban gimana sih caranya biar mengatasi itu gitu. Nah, kira-kira apakah hal tersebut dibiarkan saja? Enggak. Ya maksudnya pasrah gitu. ya, Keadaan. enggak. Ya saya juga pasti saya juga harus menemukan solusi lah. Kalau misalnya laptopnya rusak, jadi saya harus pinjam laptop teman gitu. Maksudnya gitu. Laptop ya. Oke, berarti tadi Ini nggak apa-apa nih bahasanya minjem. Apa? Kan itu usaha. Oke. Ya, usaha yang dilakukan. Ya. Setiap usaha itu ada positif. Oke. Nah, Kuota sehari. nah itu selain tadi meminjam laptop, terus tadi ada apa? Upaya ya. Upaya. Jadi itu hal-hal yang akan Pak Reza lakukan ke depannya gitu, dan mudah-mudahan akan apa istilahnya bisa dilaksanakan gitu ya. Dan ya otomatis harus ada dukungan tentunya ya, siapapun itu. Nah, Dari sekolah juga. nah laptop di ini dong. Yayasan. oke. Nah, selanjutnya mungkin saya sedikit melewatkan ya Pak Reza ya terkait dengan tadi ya, terkait dengan apa hasil pembelajaran yang Pak Reza laksanakan. Kira-kira ada di angka berapa nih kalau di dalam penilaian gitu pelaksanaan Pak Reza, pembelajaran Pak Reza yang sudah dilaksanakan? Nah itu bisa nggak sih saya itu nggak menilai dengan angka? Nah, kira-kira menurut Pak Reza seperti Oh, apa? menurut Sudah. angkanya aja. Boleh angka, boleh misalkan istilahnya predikat gitu. Jadi kan tidak memberikan dong. Ya, intinya gitu. Saya sih tadi sih kan udah menjelaskan. Maksudnya kesenangan apa namanya, menurut kesuksesan saya dalam mengajari anak itu senang gitu. Kalau misalnya anak itu senang dan semuanya terfokuskan dengan apa yang saya ajarkan, fokus kepada saya, itu menurut saya udah sukses gitu. Cuma kalau misalnya Dari yang kemarin nih, nah yang kemarin itu kira-kira udah itu sebetulnya lihat belum nah hal tersebut? sebetulnya kemarin kan saya udah pengen nanti saya gini, saya menyampaikannya seperti ini, anak-anak nonton nanti gini-gini. Pada dasarnya realisasinya kemarin ada aja yang membuat saya aduh nih anak gitu loh maksudnya ya, jadi belum 100, Kira-kira paling ya 75-80 lumayan kan ya. Masuk nggak sih 75-80 kemarin? paling resmi kemarin yang gitu aja 75-80. ya jujur. Nah, kira-kira Jangan 85 lah. 85 ya. Oke. Anak-anak aja UTS nilainya dapat 80. Jadi kan ya ketinggalan anak-anak ya. Iya dong. Anak-anak nilai bagus itu kan sukses ya. Gitu. 75 sampai berapa tadi? Udah lanjut erat kan. 80 80-85 kisaran itu. Yakin? Yakin nih? 89 lah boleh. Betul ya. 89. Oke. 85 89. Nah, kira-kira Pak Reza mau naikin ke angka berapa nih? Kan itu udah segitu kan? Ya. Kira-kira mau dinaikin ke angka berapa? Saya itu sebetulnya jujur Pak pengen jadi guru ya, apa namanya, kalau misalnya sekarang hari Senin, besok hari Selasa itu misalnya ada jam saya gitu kan, saya itu pengen jadi guru yang besok apa nih udah tenang ya, jadi saya langsung saya udah ini gitu loh, makanya materi apa
tentang Asmaul Husna deh, kayak tadi Asmaul Husna. Jadi saya pengen ini langsung cepet gitu loh main pemikiran saya. Jadi saya tuh gak perlu besok Selasa ngapain ya, saya lihat RPP dulu, lihat silabus dulu, materinya apa namanya, menginstruksikannya cuma anak-anak presentasi udah gitu doang gitu. Saya tuh pengen besok ngapain ya, besok gini deh, itu pengen punya pemikiran cepat tentang strategi apa yang akan saya gitu loh, sampaikan gitu loh. Ya, berarti harus ada yang paling lakukan. Nah itu apa kira-kira yang harus paling lakukan? Apa ya? Lakukan apa nih tadi? Ya itu kan biar misalkan nggak harus buka lagi ya. Kayak benar nggak? Iya, benar. Kan? Atau buka lagi ya. Iya. Terus sudah tahu kok. Saya dikasih ini. Nah itu kan ngapain ya? Yang sederhana deh. Minim-minimnya kan kadang guru mah kalau misalnya nggak mentok-mentoknya, kalau nggak bisa ngapa-ngapain paling presentasi gitu kan. Nah, terus itu nggak pengen presentasi terus paling. Nah, berarti harus ngapain dong? Yang game itu. Balik lagi ya. Strategi Kan pembelajaran. seneng tapi dengan apa lah intinya gitu loh. Itu dari kemarin mainnya game apa game gitu loh main. Berarti udah kepikiran ya dari observasi kemarin ya. Game apa gitu. Nah, kalau kayak maaf ya, lu kan nyebut nama apa kan nggak melanggar kebiasaan kan. Guru apa gitu? Ya guru matematika. Kan itu kan kalau apa aku bawa gini Ya, kan. ada media ya, ada media. Kalau saya motor PAI nggak lepas dari kisah berkisah. Kadang anak-anak kalau berkisah juga gini langsung aduh ya Allah, itu makanya cara penyampaian saya. Oke, tadi ya, tadi berdasarkan pengembangan tadi ya yang sudah disampaikan di awal ya, itu yang mau pada saya kembangkan. Oke. Nah, terakhir nih Pak Reza, Alhamdulillah. kira-kira dari Pak Reza sendiri dari mulai kemarin ya, bukan kemarin sih, pekan kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, terus ada observasi, sekarang ada lagi pasca observasi. Nah, kira-kira dari Pak Reza sendiri gitu ya, apa yang mau Pak Reza Sampaikan buat ya buat Pak Reza atau buat pembelajaran seutuhnya atau buat siswa. kalau buat saya sendiri, walaupun saya jadi guru sekarang, saya ingin sampaikan kepada diri saya sendiri itu jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk mencoba hal-hal yang baru, karena kadang saya itu suka takut dengan hal-hal yang baru Pak. Maksudnya saya itu masih stuck dengan hal-hal yang menurut saya memang sudah sukses. Cuman kan kalau saya sampaikan dengan materi yang sama ke anak-anak yang berbeda itu kan kadang suka masuk suka enggak. Nah itu kadang saya ingin belajar hal-hal yang baru, segi penyampaian, segi strategi dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari saya sendiri. Nah kalau dari anak sendiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu mampu menyerap dengan baik, masuk ke alam bawah sadar mereka, sehingga mereka itu bisa mengerjakannya tanpa ada penekanan dari orang tua, guru. Mereka udah ada mahabbah atau cinta sendiri dengan apa yang dia lakukan. Ini. Oke, paling itu sih ya Pak Reza. Terima kasih atas waktunya gitu ya dari awal sampai sekarang. Apa istilahnya sudah mau ikut bisa kontribusi untuk memperbaiki pendidikan gitu ya. Nah itu mohon maaf gitu ya apabila ada perbuatan dan perkataan saya yang salah gitu selama proses ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Reza. Sama-sama Pak. Oke, itu saja mungkin ya Pak Reza.